Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, selama pandemi ini kita mengenal banyak istilah baru. Salah satunya adalah anosmia atau kehilangan indera penciuman. Nah, selain anosmia, ternyata ada juga istilah yang namanya parosmia. Nah, apa itu parosmia dan apa bedanya dengan anosmia? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali parosmia. Nah, kalau ngomongin tentang pandemi gitu ya, pasti banyak banget stresor yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu dari finansial, percintaan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini masalah kayaknya bertubi-tubi ya, mulai dari kesehatan, finansial, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat kita jadi kayak aduh capek fisik, capek mental, semuanya capek. Lalu gimana sih caranya ketika masalah bertubi-tubi datang, kita ngadepinnya gimana? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu nih, gimana sih cara mengatasi masalah yang bertubi-tubi datangnya. Kita lihat yang pertama ya. Temukan akar permasalahan. Nah, kadang kalau kita lagi ketemu dengan masalah gitu ya, kita panik, kita stres, kita depresi, sehingga akhirnya kita nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Akhirnya gerusak-gerusuk, panik gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu gedabitan gitu ya, nggak tahu harus ngapain, harus kemana gitu. Nah, akhirnya malah nggak ketemu solusi gitu. Masalahnya jadi nambah banyak. Jadi kalau bisa tenangkan diri dulu, ambil napas, berpikir jernih. Anda harus menemukan dulu nih apa akar permasalahan Anda supaya Anda tahu solusi apa yang harus Anda lakukan ya. Kita lihat yang kedua. Jangan membesarkan masalah. Gini, masa pandemi ini oke, kita victim gitu ya, tapi playing victim itu nggak boleh gitu. Karena apa? Karena ini akan membuat kita jauh lebih stres, jauh lebih depresi. Percayalah bahwasanya victim itu bukan kita aja, tapi juga banyak orang di sekitar kita juga merasakan dampak buruk dari namanya pandemi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga 162-an negara gitu ya di seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Jadi kalau bisa jangan membesarkan masalah, jangan kemudian curhat sana sini yang akhirnya nggak berujung baik gitu, malah akhirnya bikin kita stres. Kalau bisa tadi fokus ke masalahnya dan fokus ke solusinya ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Lihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin gini, simpelnya mungkin gini ya. Kayak selama pandemi ini kan mungkin kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Karena dibatasi PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Mungkin ini waktunya kita untuk bisa nabung lebih banyak uang. Karena uangnya akhirnya nggak terhamburkan untuk traveling, shopping, dan lain sebagainya ya. Apapun, atau gini, sekarang kita nggak bisa ketemu sama orang lain nih. Atau sering harus cuci tangan. Nah, ini menjadi pelajaran baik dalam hidup kita untuk belajar lebih bersih. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Berpikir positif. Nah, satu hal yang penting selama pandemi adalah bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita. Dan imunitas itu bisa terjadi dan tumbuh dalam diri kita kalau kita berpikir positif ya. Jadi kalau ada masalah datang, kita harus berpikir positif supaya imunitasnya juga baik gitu ya, dan sehat terus. Yang terakhir adalah berserah diri. Apapun masalah yang datang, bertubi-tubi dari segala faktor gitu ya, yang pasti kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya apapun yang diberikan Tuhan itu insya Allah baik untuk kehidupan kita dan kita bisa mengambil hikmahnya. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika masalah datang bertubi-tubi, apalagi selama pandemi gitu ya. Stresornya banyak, finansial, kemudian percintaan, apalagi sosial, dan lain sebagainya deh. Pokoknya banyak hal yang kemudian membuat kita bisa jadi stres, depresi gara-gara masalah yang datang bertubi-tubi. Nah, gimana caranya supaya kita tidak stres dan bisa menyelesaikan masalah yang datang bertubi-tubi? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Niki Maulani, MPASI Psikolog CGA, psikolog dari Rumah Sakit Hermina Cirwas, Serang, Banten. Assalamualaikum Mbak Niki, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik dari sini. Alhamdulillah baik ya, gitu. Oke, Mbak Niki hari ini, alhamdulillah kabarnya Mbak Niki baik, saya baik, teman-teman di studio yang ada di DAE juga baik. Tapi kemudian banyak yang di luar sana mungkin
akhirnya hidupnya masih agak stres, depresi, gara-gara banyak dari kita yang harus merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19 yang akhirnya membuat masalah itu bertubi-tubi gitu ya. Entah orang tua yang akhirnya harus jadi guru dadakan gitu kan. Terus kemudian finansialnya agak melorot gitu kan. Kesehatan jadi was-was. Banyak deh stresornya gitu yang akhirnya membuat orang jadi ketakutan karena masalah bertubi-tubi. Dan akhirnya banyak yang nggak fokus, panik, malah nggak selesai masalahnya. Karena berfokus masalahnya terus nggak ke solusinya. Nah, kita akan bahas nih beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan. Nanti kita akan melihat panduan dari Mbak Niki gimana nih caranya supaya kita bisa menghadapi masalah bertubi-tubi. Yang pertama adalah temukan akar permasalahan. Nah, ini mungkin yang agak berat nih Mbak Niki, yang orang kemudian ketika ada masalah fokus ke masalahnya terus jadi nggak bisa dapat solusi gara-gara nggak tahu akar permasalahannya. Gimana nih Mbak? Ya, betul. Jadi memang kita perlu sekali menemukan root cause atau akar permasalahan yang sebenarnya kita hadapi seperti apa. Karena kalau misalkan akar permasalahannya tidak diselesaikan, maka akan muncul masalah-masalah yang baru. Atau bisa jadi masalah yang sama akan muncul di waktu yang akan datang. Jadi terulang gitu masalahnya, seperti itu. Yang pertama bisa kita lakukan memang benar Mas, kita harus tenangkan diri terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi diri kita gitu ya. Sehingga kalau kita sudah tenang, kita bisa berpikiran lebih jernih dan kita bisa juga untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, dengan cara seperti apa? Yang paling mudah itu kita bisa memberikan list gitu ya, menuliskan list atau membuat satu peta masalah. Jadi paling gampang itu adalah nulis dulu listnya. Jadi masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu apa saja sih? Misalkan kalau tadi yang sudah disebutkan gitu ya selama pandemi, misalkan ekonomi gitu ya, lalu juga masalah percintaan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tuliskan permasalahan yang kita hadapi itu apa saja. Lalu kapan sih masalah-masalah itu muncul, sejak kapan permasalahan itu muncul. Dan kita juga perlu tambahkan respon apa yang saat itu kita lakukan. Bisa jadi saat itu respon yang kita ambil itu kurang tepat sehingga bisa membuat permasalahan yang baru. Seperti itu. Oke, yang lanjut yang kedua. Jangan membesarkan masalah. Nah, ini yang kemudian penting juga ya Mbak ya, untuk kemudian jangan ngebesar-besarin masalah deh. Kesannya semuanya itu jadi masalahnya dia gitu. Yang orang lain nggak ada masalah, dia aja gitu. Nah, kemudian jangan membesarkan masalah, ini menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan ketika masalah datang bertubi-tubi, Mbak Niki. Ya, betul. Jadi kita tidak boleh membesarkan masalah karena itu hanya akan mempersulit diri kita sendiri dan membuat pikiran kita tuh semakin kacau dan emosi kita juga semakin tidak stabil gitu ya. Menjadi was-was, terlalu banyak kekhawatiran sehingga kita bukannya fokus pada solusi dari permasalahannya malah fokus terhadap masalahnya gitu ya. Nah, tapi Mas yang perlu diingat juga kita juga tidak boleh meremehkan masalah gitu. Kalau bisa jadi dengan sikap kita yang meremehkan permasalahan itu malah menimbulkan permasalahan baru. Jadi benar-benar jika ada masalah selesaikan sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Oke. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah, tapi juga jangan menyepelekan masalah. Maksudnya yang sedang-sedang aja, ini kita benar-benar lagi ada masalah nih, tapi jangan kemudian menyepelekan dan membesarkan juga, supaya tetap tenang, tetap kondusif, sehingga bisa cari cara untuk jadi solusinya gitu ya Mbak Niki ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Lihat dari perspektif yang berbeda. Nah, mungkin simpelnya nih ya, kalau dari sisi kesehatan mungkin selama pandemi ini, ya kita akan diajari lebih sehat gitu. Tapi kalau ngomongin masalah yang secara umum gitu ya, akhirnya menguras energi fisik dan mental juga, apakah melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda ini juga menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika masalah itu datang bertubi-tubi, Mbak Niki? Ya, bisa Mas. Jadi dengan kita mencari atau melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka. Sehingga kita juga bisa melihat sisi positif dari permasalahan yang ada. Kan seperti yang orang-orang sudah banyak bilang gitu ya, kalau misalnya pasti akan ada hikmah dari sebuah permasalahan. Misalnya kayak pandemik gini ya, kita di rumah aja mungkin bosen gitu ya. Tapi ternyata kita malah punya waktu banyak loh untuk mengeksplor diri kita. Atau mencoba hal-hal baru yang sebelumnya kita belum pernah coba. Lalu kita juga punya waktu lebih banyak untuk perhatian dengan keluarga dan lain sebagainya. Seperti itu sih.
Oke, jadi kayak pandemi ini WFH di rumah, kemudian pas lagi senggang nyambi berkebun, kebunnya mungkin nanti menghasilkan sayuran bisa dimasak sendiri atau dijual, ya kan? Terus kemudian nggak bisa kemana-mana, akhirnya bisa nabung ya, jadi tabungannya bisa nambah deh. Oke, kita lanjut yang keempat nih, Mbak. Berpikir positif. Nah, ketika lagi ada masalah ya sebenarnya sih gampang untuk mengatakan berpikir positif ya. Mungkin ini 11-12 sama yang sebelumnya lihat dari perspektif yang berbeda gitu. Tapi kan tidak mudah untuk kemudian ketika lagi ada masalah kita mencoba berpikir positif. Tapi ini bisa dilakukan ya, Mbak ya. Maksudnya ketika orang dapat masalah, kita dilatih untuk berpikir positif itu bisa dilatih gitu meskipun agak berat di awal gitu. Bisa, berpikir positif itu bisa kita latih, Mas. Jadi setiap ada permasalahan, kita tenangkan diri dulu, lalu kita latih diri kita untuk selalu mencari sisi positif dari permasalahan. Gitu. Nah, dengan berpikir positif, maka kita dapat menarik hal-hal positif dalam diri kita. Lalu emosi yang kita rasakan juga semakin positif. Lalu sikap yang kita ambil itu menjadi lebih positif. Dan yang paling penting dengan berpikir positif bisa menumbuhkan sikap optimis di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjadi semakin yakin kalau misalkan pasti akan ada solusi dari permasalahan ini. Pasti ini badai ini akan segera berlalu nih, pandemi ini akan selalu berlalu. Amin. Iya, semakin banyak orang-orang, manusia-manusia yang berpikir positif, mudah-mudahan nanti pandeminya semakin cepat juga nih Mas berlalunya. Nah, seperti itu. berpikir positif dan apa ya, solutif dan kooperatif. Kooperatif untuk mendukung pemerintah supaya pandemi ini segera usai gitu ya. Insya Allah ini pemerintah punya jalan yang terbaik, solusi terbaik untuk segera menyelesaikan pandemi ini. Yuk sama-sama kita dukung pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini yang sudah menjadi pamungkas kayaknya Mbak Nikia, ketika mungkin kita sudah berpikir positif, lihat dari perspektif yang berbeda, menemukan akar masalah, jangan membesarkan masalah, adalah bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kemudian berserah diri ini bisa membuat kita bisa lebih tenang gitu Mbak, ketika kita mungkin dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi datang. Iya, betul sekali. Jadi memang dengan kita berserah diri kepada Tuhan dan juga meningkatkan ibadah ya, bukan hanya sekedar ya udah pasrah aja, terserah Tuhan gitu, tapi jangan lupa kita tingkatkan ibadah kita dengan kita meningkatkan ibadah dan banyak berdoa. Semoga Tuhan bisa segera mengabulkan doa-doa kita dan bisa membantu kita untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan kita, gitu Mas. Karena kan Tuhan yang punya kendali atas semuanya ya, gitu. Yeah. Manusia itu makhluk yang kecil sekali. Oke, Mbak, tapi kalau kita rangkum secara umum tadi apa-apa yang sudah kita bahas gitu ya, mungkin kita akan mencoba untuk menemukan akar masalah, tidak membesarkan masalah, kemudian lihat dari perspektif yang berbeda, berpikir positif dan berserah diri. Tapi kan kemudian mungkin itu dari faktor internalnya kita. Ketika kita ngomongin faktor eksternal, ini banyak kemudian orang-orang negatif ya bahasanya gitu, yang kemudian ada di sekitar kita yang mungkin nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan 5 poin tadi. Akhirnya kayak, mungkin nggak sih kita kebawa ikutan negatif juga sama orang-orang di luar sana yang mungkin teman dekat ada yang punya masalah juga, akhirnya ngeluh-ngeluh, akhirnya kita kayak, kok aku juga gitu ya, akhirnya kebawa negatif juga. Nah, itu gimana cara membentengi diri supaya kita tidak ikut-ikutan ngeluh dan negatif terus sama kayak teman kita? Oke, baik. Berarti dari diri kitanya sendiri juga harus kuat, Mas. Jadi dari niat yang paling pertama ya, dari pertama itu adalah niat dulu. Dari niat pribadi kita harus kuat. Kalau misalkan kita mau menjadi pribadi yang positif, gitu ya, mau memperbaiki hidup kita supaya lebih positif, niat kita harus kuat. Kalau niat kita kuat, maka perilaku kita, ya, aktivitas yang kita lakukan akan mengarah kepada goal atau tujuan kita. Nah, faktor lingkungan itu memang ada dan memang besar juga pengaruhnya, namun kan kita bisa pilih sebenarnya lingkungan itu. Kalau misalkan ada teman-teman yang kiranya membawa dampak yang kurang baik, ya kita bisa mulai perlahan menghindar seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu dekat gitu sih. Tapi yang paling penting adalah di diri sendiri, niatnya harus benar-benar kuat sekali gitu, sehingga kita tidak mudah tergoda.
Nah, itu dia, tidak mudah tergoda, tidak mudah terprovokasi karena kita punya niat gitu ya. Kalau bahasanya ya semua itu bergantung pada niatnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Niki. Pagi hari ini sudah menyegarkan kita di hari Senin di bulan baru, bulan Maret yang kayaknya ini menjadi 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita tidak mau ulang tahun ya, tapi menjadi apa ya, untuk cerminan kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi supaya pandemi ini segera usai. Terima kasih Mbak Niki sudah menyegarkan pagi kami hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan semoga masalah yang datang bertubi-tubi kepada kita semuanya bisa segera terselesaikan. Selamat pagi Mbak Niki, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Kenali parosmia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali parosmia. Mungkin kalau anosmia Anda sering dengar ya, tapi parosmia ini juga ada hubungannya katanya dengan cium-mencium. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sofia Sari Marjimi, SPTATKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Assalamualaikum Dr. Sofia, apa kabar? Salam, alhamdulillah insya Allah baik Mas Radit. Alhamdulillah insya Allah baik ya, sebaik semangat kita juga gitu ya untuk kemudian berpikir positif dan bisa meningkatkan imunitas jadi sehat terus selama pandemi gitu ya dok ya. Oke dok, kalau kita ngomongin pandemi kan banyak banget istilah-istilah baru yang mungkin akhirnya akrab di telinga kita ya. Mulai dari anosmia gitu kan, yang akhirnya kehilangan indera penciuman, salah satu tipikal gejala yang dirasakan oleh para penyintas COVID-19 seperti itu. Nah, selain anosmia ternyata ada istilah yang lain juga namanya parosmia. Nah, nanti akan kita bahas hari ini dok, apa itu parosmia, mungkin bedanya dengan anosmia seperti apa. Tapi sebelum kita ngomongin tentang ini semuanya, sebenarnya ada indera apa aja sih dok yang ada di tubuh kita dan fungsinya apa aja gitu kan. Selama ini kalau yang pandemi kan yang paling digaungkan adalah indera penciuman. Nah, kalau ngomongin indera dalam tubuh apa aja dan fungsinya apa itu dok? Oke, jadi selain indera penciuman, tidak lupa mata untuk indera kita untuk melihat, kemudian juga untuk mendengar, itu indera telinga, kemudian untuk merasa itu kita menggunakan indera lidah, indera perasa kita yaitu lidah, dan juga kalau untuk kita memegang sesuatu, itu kan untuk indera perasa kita yaitu yang adanya adalah di kulit. Jadi selain indera penciuman, hidung, mata, telinga, lidah, dan juga kulit. Oke, berarti memang sudah ada beberapa indera yang ada di dalam tubuh kita dengan fungsinya masing-masing gitu ya dok ya. Nah, pertanyaan kemudian sekarang yang lagi digaungkan gitu ya, yang happening banget selama pandemi adalah indera penciuman. Nah, sebenarnya indera penciuman ini seperti apa? Nggak tahu apa maksudnya konsepnya, prosedurnya, sehingga akhirnya kayak di kita itu udah ngerasain ini, oh aromanya seperti ini, aromanya seperti ini. Gimana itu dok? Maksudnya dari aroma katakan seperti makanan, terus kita bisa nyium dan ngerasa bahwa ini aroma makanan apa, B, C, D gitu. Itu seperti apa sih dok? Oke, jadi cara kerja indera penciuman kita itu ada dua. Dari depan, hidung kita misalnya kita mencium bau, belum dimakan ya, mencium bau dulu. Oh ini misalnya wangi parfum, vanila atau karamel misalnya. Itu yang pertama dari depan hidung. Yang kedua juga dari saat kita menelan. Jadi saat kita menelan makanan kan kita gigit tuh, gigit makanan. Nah dari makanan itu kan keluar harum atau wangi dari makanan tersebut. Nah itu harumnya itu masuk dari belakang hidung kita ke daerah saraf penciuman kita. Gitu. Jadi mengapa saat kita mencium baunya, misalnya kita makan pisang deh atau coklat, wah cium bau coklatnya begitu dimakan. Oh iya nih kerasa coklatnya dan jadinya itu meningkatkan rasa ingin makan kita, itu selera makan
mengikat dari situ karena selain dicium, begitu dimakan dari belakang dia juga dari belakang hidung dia juga akan masuk ke saraf penciuman kita. Gitu ceritanya Mas Raden. Oh, begitu ceritanya. Oke. Nah, akhirnya sampai kecium aroma vanila, aroma coklat dan lain sebagainya. Sebenarnya ini mengaitkan beberapa organ apa saja hingga akhirnya terbentuk rasa itu, Dok? Oke, kalau rasa itu adalah berkaitan dengan penciuman dan lidah kita, hidung dan lidah kita, gitu. Jadi saat kita mau makan kan pasti di depan mulut kita kan kecium dikit tuh. Nah itu kan dari depan baunya, wanginya. Kemudian saat kita menggigit si rasa atau wangi yang keluar dari makanan itu akan masuk ke belakang hidung dan kemudian bertemu di saraf penciuman yang ada di dalam hidung. Nah itu yang memberikan sensasi rasa nafsu atau selera makan kita. Gitu Mas Raden. Jadi begitu dia mencium baunya harum, begitu dimakan rasanya enak, dan juga dari rasa makan itu masuk juga ke dalam hidung kita, ke penciuman kita. Nah itu yang menimbulkan selera makan kita semakin meningkat. Oke. Nah ini kan kalau normalnya seperti itu ya Dok ya. Ada makanan lah katakan simpelnya, akhirnya ada aromanya, akhirnya kita bisa mendeteksi aroma ini gitu. Nah kemudian juga dengan rasa. Nah pertanyaannya kemudian indikator apa sih yang kemudian bisa dikatakan bahwa indera penciuman ini dalam kondisi yang baik dan sehat gitu? Apakah hanya sekadar bisa mengidentifikasi aroma tertentu atau ada indikator yang lain, dan apa yang memengaruhi sehat atau tidaknya indera penciuman itu gitu? Oke, jadi kalau untuk indikator indera penciuman itu selain dia membau, juga merasa. Jadi gini, karena indera penciuman itu berkaitan dengan kita saat merasa makanan, jadi saat kita indera penciuman kita menurun fungsinya, rasa juga berubah. Gitu. Iya, jadi karena yang tadi saya bilang begitu digigit ada harum yang masuk ke hidung, nah itu tidak terjadi pada gangguan penciuman, jadinya kita ngerasa, kita makan kok rasanya nggak enak ya, atau kurang sedap. Nah itu, jadi kalau misalnya kita ngerasa penciuman kita agak berkurang, kemudian rasa makanan kita kok kayaknya tidak sesedap seperti biasanya, nah itu kita harus waspada, kita mungkin mengalami adanya gangguan dari indera penciuman kita. Oh, oke. Itu berarti indikator dan bagaimana ini sehat atau tidaknya indera penciuman kita. Tapi kalau ngomongin sehat atau tidaknya, Mbak, Dok, apakah kemudian ini ada orang-orang yang rentan gitu, yang rentan akhirnya mengalami indera penciuman yang rentan mengalami masalah atau gangguan kesehatan indera penciuman gitu, Dok? Apakah dari usia, jenis kelamin, keturunan, atau riwayat penyakit tertentu, ini sebenarnya ada hubungan nggak dengan sehat atau tidaknya indera penciuman, Dok? Oke, baik. Nah, jadi indera penciuman itu kan juga bisa terganggu kalau misalnya ada gangguan atau sumbatan di hidung. Nah, jadi kalau kita orang-orang yang dengan misalnya ada sinusitis, sinusitis juga bisa terjadi gangguan penciuman, gitu. Karena dia ada banyak ingus di dalam hidung sehingga aliran baunya itu nggak sampai ke saraf penciuman kita. Kemudian juga penuaan. Jadi misalnya nih kalau kita semakin menua, kan fungsi saraf kita pasti akan menurun. Kemudian juga pada pasien dengan orang dengan penyakit Parkinson itu juga bisa terjadi gangguan penciuman. Kemudian juga jangan lupa misalnya ini hati-hati pada orang yang cedera kepala. Gitu. Saat kepala kita terhantuk atau kena trauma kepala bisa jadi mungkin sehat, namun gangguan terjadi pada organ penciuman kita. Oke, banyak faktornya gitu ya, Dok ya. Oke. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika kita terbiasa dengan istilah anosmia, ternyata ada parosmia gitu. Nah sebenarnya anosmia kan mungkin sebagian besar kita udah paham nih, maksudnya kalau mau makan nggak bisa cium apa-apa gitu, simpelnya gitu ya Dok, ya nggak bisa nyium aroma. Nah kalau parosmia ini sendiri sama, beda atau gimana sih Dok? Oke, jadi kalau anosmia itu dia tidak bisa mencium, nah parosmia itu dia bisa mencium. Cuman yang dia cium tuh beda. Jadi gini misalnya,
kita nih nyium wangi kopi misalnya atau wangi coklat, keciumnya kok kayak wangi kotoran ya. Jadi kita Oh, merasa jijik gitu. Nah itu yang dari penelitian yang lebih membuat pasien itu terganggu karena kita mau makan kalau nggak ada penciuman kan oke lah, misalnya mungkin hambar. Tapi kalau menjadi bau kotoran atau bau yang lainnya yang tidak sedap kan akan menurunkan nafsu makan kita. Itu oke. Mas Radit. Oke, berarti kalau anosmia ini memang benar-benar apa ya, hilang gitu ya indera penciuman. Kalau parosmia ini justru apa ya bahasnya, kalau internet itu sinyalnya itu jadi kacau gitu kali ya, Dok ya? Sinyal Kacau. sinyal ke otak kita jadi kacau, ini harusnya aroma apa jadi aroma apa gitu. Tapi Ya, hasilnya ini aromanya akan selalu yang konteksnya negatif, maksudnya bau busuk, bau segala macam gitu, Dok. iya betul. Jadi kebau-bauan yang menjijikkan istilahnya, Oh. yang menjijik ya. Hmm. Jadi apa bau? Mohon maaf, bau kotoran, bau busuk seperti itu. Jadi karena itu bau yang menjijikkan, akhirnya orang yang menderita parosmia jadinya nggak selera makannya menurun. Jadi Hmm. karena terasa bau yang tidak sedap dan bau yang menjijikkan. Tadi. Oh, oke oke. Berarti ini sistemnya sama dengan anosmia kah, Dok? Untuk kemudian akhirnya jadi beda indikasi aroma atau rasa tertentu atau beda? Oke, jadi kalau anosmia itu kan dia tidak bisa mencium karena sarafnya kan menurun fungsinya, Heeh. gitu. Nah, begitu dia mau sembuh, kan harusnya kita sehat, ada regenerasi sel Ya. misalnya gitu. Kan dia bagus kan. Heeh. Nah, saat dia mau sembuh itu justru loncatan-loncatan si saraf listriknya itu yang terganggu. Oh, Misalnya harusnya kan disuruh A ngerjain A, ah, mencium A, kemudian A. oke Nah, oke. tapi pada saat mau sembuh itu karena dia baru mau sembuh, dia belum maksimal, jadinya yang dicium A akhirnya kecium yang di tempat lain. Jadi sarafnya salah, di kelistrikan sarafnya salah loncat lah istilahnya. Oh, Misforia. oke. Jadi sebenarnya ini proses regenerasi sel lah bahasnya gitu ya, atau saraf atau sensor untuk kemudian setelah sembuh dari anosmia gitu. Berarti ini proses perbaikan atau ke tahap kondisi yang lebih baik sebenarnya ya, Dok ya, untuk kemudian memperbaiki untuk mereka-mereka yang pernah punya riwayat anosmia sebelumnya berarti ya? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti Cuman itu. tidak semua pasien yang Hmm, anosmia itu mengalami parosmia. ya tidak semua memang. Heeh. Sekitar dari penelitian itu sekitar 56% dari pasien anosmia itu yang mengalami parosmia. Nah, Oke. kalau yang dia sisanya itu dia kembali lagi Hmm, seperti semula. Cuma ada oke. 60% orang yang mengalami parosmia. Oke. Oke, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya seberapa lama orang mengalami parosmia, atau kan ada tuh anosmia juga bisa hitungan hari, minggu atau bulan. Apakah parosmia juga sama? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali parosmia. Nah, sudah pernah dengar parosmia atau baru anosmia aja? Anda harus simak penjelasan dari dokter kita hari ini. Apa itu parosmia? Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Sofia Sari Marjimi, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Ya, siap. Oke, Dok. Kalau kita ngomongin tentang tadi kan di segmen sebelumnya dokter udah menyebut tidak semuanya orang yang menyintas COVID-19 dan sembuh gitu ya, itu mengalami parosmia, hanya beberapa puluh% aja gitu. Nah, apa yang akhirnya membedakan ada yang terkena parosmia, ada yang enggak? Atau parosmia hanya terjadi dengan orang-orang dengan kondisi kesehatan atau kondisi tertentu gitu, Dok? Apakah kemudian punya penyakit komorbid atau karena satu dan lain hal, Dok?
Ya, oke, baik. Jadi memang dari penelitian kejadian parosmia itu tidak berhubungan dengan usia, kelamin, adanya riwayat alergi ataupun gangguan penciuman sebelumnya ataupun merokok. Itu memang dari penelitian itu tidak ada hubungannya. Cuma dari penelitian lain dibilang juga bahwasannya biasanya terjadi itu pada usia dekade ketiga, gitu. Nah, kalau untuk pasien atau orang dengan kencing manis atau diabetes mellitus itu kan terjadi adanya kalau untuk penyembuhan agak terlambat istilahnya pada orang dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, itu juga dapat mempengaruhi penyembuhan dari saraf penciuman yang terganggu akibat anosmia sebelumnya, gitu Mas Raden. Oke, nah kalau pertanyaannya kemudian, kalau kan kemarin-kemarin ada yang anosmia ini, ada yang beberapa hari, ada yang mingguan, atau dalam hitungan bulan gitu. Nah kalau parosmia ini sendiri, apakah sama? Maksudnya nggak akan sama ke semua orang, berbeda-beda juga gitu. Ada yang mungkin dalam hitungan hari, minggu, atau bulan gitu. Dan apa yang akhirnya menjadi lama atau pendeknya orang mengalami parosmia? Ada tidak? Atau tadi ya tidak ada, itu tidak ada patokan khusus gitu dok? Iya, karena kalau untuk parosmia sekarang ini yang karena COVID kan memang penelitiannya masih belum banyak ya Mas Raden. Jadi mungkin untuk penyebabnya atau faktor resikonya masih belum bisa dibuktikan. Gitu. Kemudian kalau untuk penyembuhannya, ada beberapa penelitian mengatakan bahwasannya dia akan sembuh sempurna selama 4-6 minggu. Namun juga di penelitian lain bisa sampai berbulan-bulan, begitu. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing. Gitu. Kemudian juga dari cara dia kesehatan hidungnya juga dijaga. Kemudian dia berobat, dia ke dokter THT misalnya untuk diberikan pengobatan, tentu akan membedakan dari kapan dia akan sembuh sempurna dari parosmia. Oke dok. Berarti memang tidak ada aturan bakunya orang akan mengalami berapa 4-6 minggu atau seperti apa, karena akan ini ya 1000 wajah gitu ya kalau kita ngomongin COVID ya. Jadi akhirnya tidak bisa dideteksi kapan akan berakhirnya, karena setiap individu, setiap orang ini pasti akan berbeda-beda. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Kita akan coba bacakan ya dok ya, dari @dina_septriani. Dok, saya penyintas COVID-19 dan sepertinya mengalami parosmia. Hampir semua makanan kecium kayak bau busuk. Bener nih ya, kata dokter Sofi tadi ya. Kayak bau busuk jadinya nggak nafsu gitu. Malah kadang mual, jadinya mual dan muntah karena baunya. Terus saya harus gimana ya? Nah iya betul juga nih, harus gimana ya dok? Kan tadi kita sudah ngebahas parosmia ini kan akhirnya bau busuk, bau yang menjijikan gitu ya dok ya. Nah akhirnya bisa kan otomatis kalau kita nyium bau-bau yang normalnya gitu ya, bau menjijikan gitu, bau busuk, ini kan bisa membuat kita jadi terstimulat untuk mual dan akhirnya vomit, muntah gitu. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dengan parosmia nih dok? Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cuci hidung dengan cairan fisiologis. Kenapa harus cuci hidung? Jadi saat cuci hidung itu kita kan membersihkan bagian dalam hidung. Nah selain membersihkan, itu kita juga meningkatkan kekuatan respon imun, daya tahan tubuh dari si hidung itu, gitu. Jadi sehingga dia akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya steroid intranasal. Jadi semprot hidung yang ada isinya steroid atau anti bengkak lah istilah untuk orang awamnya. Tetapi disemprotkan langsung ke hidung kita. Jadi bukan diminum, tapi disemprotin Mas Raden. Nah, adanya steroid yang di dalam hidung itu adalah untuk meningkatkan ada namanya surfaktan. Jadi itu untuk daya tahan, istilahnya daya tahan dari hidung itu juga. Nah, kemudian juga lebih mensehatkan dari kulit yang di dalam hidung kita itu, sehingga dia akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian juga bisa untuk kita ada semprotan hidung lagi, tapi yang untuk melegakan hidung, namanya dekongestan di dalam hidung nasal.
Nah, sama juga boleh loh, Mas Raden, kita mencium bau-bauan gitu, Oh. misalnya minyak kayu putih, Hmm. itu bau. Nah, itu namanya olfactory training. Oh. Olfactory training itu latihan penciuman gitu. Atau misalnya bau coklat, misalnya gini, kita mau makan coklat atau minum kopi. Nah, Ya. kita hirup dulu kopinya, baru kita minum gitu. Nah, itu untuk olfactory training namanya, untuk meningkatkan stimulus dari organ penciuman kita gitu. Misalnya nggak punya kopi, coklat boleh, kemudian pisang juga boleh gitu, kayu manis juga boleh. Jadi sebelum dimakan jangan lupa dihirup dulu, Mas Raden. Atau misalnya minum kopi nih, Mas Raden hirup dulu, kan kecium tuh bau kopinya, baru kita minum. Nah, jadi kita meningkatkan reaksi dari ortonasal di depan sama yang dari belakang. Itu untuk latihan penciumannya. Kemudian juga bisa untuk membawa minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih itu gunanya selain untuk merangsang, juga kan nanti dia akan membuat rasa mentol itu kan membuat kita lebih nyaman, kita lebih rileks. Nah, kalau kita lebih nyaman, lebih rileks, stres kita turun, kemudian juga tidur kita nyenyak, itu kan juga pasti akan membantu penyembuhan dari penyakit kita. Oh, oke. Nah, Dok, ini menarik juga nih. Selama pandemi ini juga mungkin ada, nggak tahu ini mitos atau fakta ya. Tadi dokter menyebut mencuci, membersihkan dengan cairan tertentu gitu ya. Nah, ada yang sering ngomong pakai cairan air garam gitu kan untuk membersihin hidung. Terus ada juga tadi ngomongin minyak kayu putih. Ada yang sampai ya mungkin banyak yang akhirnya mencoba untuk mengembalikan parosmia atau anosmianya itu nyium sesuatu yang bau tajam gitu. Sampai ada yang dia netesin minyak kayu putih ke lidahnya, bahkan ada yang sampai ada luka di tenggorokannya. Saya nggak tahu itu minum berapa liter itu minyak kayu putihnya sampai hanya luka gitu. Nah, itu sebenarnya bisa membantu atau nggak harus seperti itu gitu, Dok? Ya, justru jangan yang menyengat, Mas Raden. Karena kalau yang menyengat justru akan bukannya malah memperbaiki, malah menambah masalah. Jadi kalau kita mencium yang menyengat, kan kulit di dalam hidung kita kan sensitif. Yeah. Jadi jadinya bengkak-bengkak di dalam. Begitu bengkak-bengkak di dalam, juga dia akan mengeluarkan ingus yang lebih banyak. Kemudian juga saraf penciumannya juga pasti lebih lama sembuhnya gitu. Jadi jangan yang menyengat. Nanti malah semakin lama sembuhnya gitu, menambah masalah baru, Mas Raden. Yang tadi aja kopi, yang gampang ditemui kopi, coklat misalnya, pisang juga bisa, lemon gitu, yang bisa sambil dicium juga bisa sambil diminum atau dimakan. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dina Septriani tadi ya, kalau tidak salah, bagaimana kemudian mengatasi parosmia. Boleh mencium bau-bauan tapi jangan yang terlalu menyengat banget, malah bisa menimbulkan masalah yang baru. Dok, sebenarnya kalau kita ngomongin anosmia dan parosmia ini ya, ini sebenarnya istilah yang baru selama pandemi ini atau sebelumnya sudah pernah ada atau memang murni dari COVID-19 sehingga akhirnya muncul anosmia dan parosmia? Oke. Iya, Mas Raden. Jadi sebelum COVID ini terjadi, memang sudah ada terjadi parosmia, begitu. Memang terjadi parosmia. Cuman karena kan memang sebelumnya juga pasti ada gangguan penciuman yang tadi saya bilang, mungkin karena sinusitis atau karena dari cedera kepala yang mengenai organ penciuman. Nah, itu setelah mereka mau sembuh terjadi parosmia. Memang sebelum COVID juga sudah ada, Mas Raden, ada parosmia, ada anosmia juga. Oke, berarti memang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, apakah olar dengan alergi penciuman juga berarti rentan mengalami ini, apalagi kalau terkena COVID ya, Dok ya? Alergi penciuman, oke. Jadi kalau dari penelitian, riwayat alergi tidak ada kaitannya dengan terjadinya parosmia. Nah, akibat COVID itu masih dari penelitian tidak ada korelasinya gitu, Mas Raden. Oke, berarti tidak ada korelasinya gitu ya. Apakah kemudian bisa rekurensi kambuh lagi parosmianya, Dok, ke depan kalau udah sembuh gitu? Kalau sampai saat ini sih belum ada yang tercatat ya, Mas Raden, terjadi parosmia ulang. Karena parosmianya pun bisa terjadi kan sampai berbulan-bulan ya, Mas Raden.
gitu. Oke. Jadi sampai saat ini sih memang belum terdata ada yang sudah sembuh terus kambuh lagi. Nah, itu sekadar pertanyaan bukan harapan ya maksudnya dok, supaya tidak ada parosmianya kambuh-kambuh lagi, sehat-sehat terus pokoknya untuk kita semuanya ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan indera penciuman kita supaya kita nggak kena anosmia, parosmia dan lain sebagainya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali parosmia bersama dengan Dr. Sofia Sari Marjimi, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan indera penciuman kita. Kita lihat yang pertama dok, hindari pemicu alergi. Nah, ternyata kan kalau mungkin pikirannya kita alergi hanya kulit, ternyata alergi juga ada di indera penciuman gitu ya dok ya. Apa sih gunanya menghindari pemicu-pemicu alergi yang berhubungan dengan indera penciuman untuk menjaga indera penciuman kita nih dok? Gimana? Oke, baik Mas Raden. Nah, jadi alergen yang penyebab alergi yang ada di udara misalnya itu debu-debu. Jadi sebenarnya bukan debunya yang bermasalah, tapi si tungau yang berada di debunya itu yang bermasalah. Kemudian juga bulu-bulu, misalnya bulu kucing atau bulu anjing atau serbuk sari yang berterbangan, nah itu kan bisa terhirup oleh kita. Nah itu juga mengakibatkan alergi gitu. Itu sebaiknya dihindari. Mungkin kalau yang alergi debu-debu, nah itu bisa dipakai masker gitu mungkin. Pas banget sih lagi COVID kayak gini, jadi pakai masker. Betul. Dok, ada yang bilang ini alergi dingin gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih dok alergi dingin, atau sebenarnya bukan dinginnya tapi udaranya? Katakanlah orang di kamar pakai AC, alergi dingin selalu hidungnya mampet gitu. Nah, apakah alergi dingin atau gara-gara tadi yang dokter sebut, gara-gara ada yaitu alergennya dari debu-debunya mengandung tungau dan lain sebagainya? Oke, jadi kalau alergi dingin itu memang terjadi, tapi bukan cerita alergi, tapi cerita dari saraf. Jadi karena alergi, karena udaranya dingin, saraf-saraf yang ada di dalam hidung itu kan jadi terstimulus, terangsang istilahnya. Nah, karena dia terangsang karena oleh dingin, dia terangsang akhirnya di dalam hidung ini jadi bengkak. Nah, begitu dia bengkak, dia akan mengeluarkan cairan atau ingus. Kemudian juga bisa jadinya bersin-bersin. Nah, jadi karena suhu udara yang dingin, itu sensitif sarafnya Mas Raden. Jadi beda ceritanya dengan alergi gitu. Jadi kalau alergi itu reaksi alergi, kalau dingin itu namanya rintitis tapi yang vasomotor, yaitu karena si sarafnya itu. Cuman memang biasanya kalau dokter bilang maksudnya untuk bilang memudahkan bilang ke pasien, itu kan memang lebih mudah kalau kita bilang alergi dingin, untuk lebih memberikan pengertian ke pasien. Sebenarnya itu karena udara dinginnya merangsang saraf-saraf yang ada di hidung kita, Den. Nah ini dia, rasa penasarannya akhirnya terjawab nih dok ya. Selama ini kalau ngomongin alergi dingin dan lain sebagainya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Rutin bersihkan rumah. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan yang tadi ya, alergen debu, yang ada tungau dan lain sebagainya. Rutin bersihkan rumah ini ternyata juga baik untuk indera penciuman kita ya dok ya? Betul, nah jadi nih ada tips and trick untuk orang yang alergi debu sama debu di rumah. Jadi kan biasanya kalau kita membersihkan rumah kita sapu dulu kan Mas Raden? Betul. Kita sapu dulu, baru kita pel gitu ya. Nah sedangkan saat kita nyapu itu kan debunya kan naik ya ke atas. Betul. Jadi tungangnya itu naik. Nah itu akhirnya menyebabkan yang alergi itu jadi bersin-bersin, jadi ingus meler. Jadi caranya untuk orang yang memang alergi debu atau tungau debu di rumah itu nggak usah disapu, tapi langsung dipel aja. Oh gitu. Ya, jadi dipelnya searah Mas Raden, dipelnya searah. Nah, nanti kan dikumpulin tuh di satu sudut lah istilahnya. Kemudian baru diambil yang sudah di pojokan itu. Jadi jangan disapu. Kalau disapu,
makanya naik, debunya pada naik semua gitu. Oh, betul juga ya dok ya, baru kepikiran ini dok. Ya apalagi kalau nyapunya pakai gaya kungfu hustle, gitu ya dok ya. Udah itu debunya kemana-mana, masuk wajib bersin-bersin deh ya. Nah ini Ya, tips and trick yang sangat menarik dari Dr. Sofi nih pagi hari ini. Thank you dok. Oke, selanjutnya, nah ini juga jaga kualitas udara, ini juga ada hubungan dengan tadi ya, salah satunya nyapu yang akhirnya debu kemana-mana, jaga kualitas udara. Ini penting untuk kesehatan indera penciuman kita, gimana nih dok? ya, jadi gini, selain jaga kualitas udara, selain debu, juga udara segar, Mas Raden. Jadi jangan kita seharian pakai AC terus. Ya. Jadi lebih baik kita pagi hari matikan AC, buka jendela, buka pintu, sehingga udara segar masuk ke rumah kita. Jadi udara yang masuk kan udara segar, bukan udara yang lama di dalam karena AC. Dan juga kan pasti lebih baik untuk kesehatan kita. Oke, siap. Yang terakhir, rutin bersihkan hidung. Berapa kali frekuensi yang ideal untuk membersihkan hidung dan cukup yang seperti apa? Jangan sampai ditusuk-tusuk ke dalam. Gimana nih dok? Oke, nah ini ada tips and triknya lagi biar nggak lupa. Ya. Jadi biar nggak lupa, saya bilangnya bersihkan itu tuh namanya cuci hidung Ya. dengan cairan fisiologis atau cairan infus yang NaCl itu. Ya. Itu biar nggak lupa nih, misalnya nih kita mau pastikan bangun sikat gigi kan Mas Raden? Ya. Nah, sebelum sikat gigi atau setelah sikat gigi kita langsung cuci hidung kita. Kemudian malam sebelum tidur habis sikat gigi kita semprotkan lagi atau cuci lagi hidung kita. Nah, caranya gimana sih biar cuci hidung yang baik dan benar itu? Nah, jadi kita itu caranya adalah kita hidung kanan nih, hidung kanan itu kita nunduk, nengok ke kanan. Mulutnya jangan lupa dibuka ya Mas Raden, harus dibuka. Baru kita semprotkan. Kemudian kalau hidung kiri, kita nunduk, nengok ke kiri, kemudian jangan lupa mulutnya dibuka, baru kita semprotkan. Nah gitu caranya, jadi nggak usah ditusuk-tusuk, nggak usah makan ya. Betul, ini tips yang sangat luar biasa pagi hari ini dari Dr. Sofi. Apalagi di masa pandemi kita harus benar-benar menjaga kesehatan hidung kita gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok, pagi hari ini sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sofi. Semoga ini bisa membantu kita menjadi jauh lebih sehat gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Sofi sudah berbagi bersama kami. Saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889801000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.